Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat belajarnya. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini, kelas 4 Al-Mutakabir akan kembali belajar dengan Ibu Hawin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Setelah melakukan berdoa, kalian silakan buka buku tema 4, subtema 3, pembelajaran kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyajikan berbagai kegiatan dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hasil karya teman, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung Samarinda itu sendiri? Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas di Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis kain tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan. Sehingga proses pembuatannya masih tradisional atau manual. Dengan proses tradisional yang masih diterapkan untuk membuat sarung ini, tentunya membuat proses pembuatan sarung ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahan baku sarung tenun adalah benang sutra yang langsung didatangkan dari Cina. Benang sutra ini diolah terlebih dahulu supaya kuat. Benang harus direndam selama 3 kali 24 jam di dalam air. Setelah itu, benang dimasak dengan air mendidih yang sudah dicampurkan dengan pewarna selama 2 jam. Selanjutnya, benang dicuci sampai bersih, kemudian diberi kanji. Setelah diperas, benang dijemur sampai kering dan siap dipintal menjadi benang tenun. Setelah itu, ribuan benang di pintalan selanjutnya dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah alat yang terbuat dari kayu. Alat ini disebut dengan are atau sisir. Pemasangan benang sendiri bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu, penenunan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Proses paling lama tersebut membuat sarung Samarinda ini adalah 2 minggu. Hal ini tergantung dari motif yang diinginkan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sarung Samarinda ini sendiri dilihat dari motif yang ada pada sarung Samarinda. Jika motifnya itu mudah, maka sarung Samarinda itu sendiri waktunya tidak terlalu lama waktu pembuatannya sendiri. Jika motif yang ada pada sarung Samarinda itu terlalu rumit atau memang banyak motifnya, maka pembuatan sarung Samarinda itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 2 minggu atau lebih. Coba amati gambar yang Ibu cantumkan dalam video pembelajaran hari ini. Coba jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain dan jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar di atas. Bahwa kita tahu sebelum baju yang kita gunakan terlebih dahulu akan dibuat oleh penjahit. Nah, bisakah kalian menjelaskan seperti gambar yang Ibu cantumkan dalam video pembelajaran hari ini? Sebelum kalian mencoba untuk menjelaskan, terlebih dahulu Ibu akan memberi contoh. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Yang kedua, proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Yang ketiga, benang kemudian ditenun
dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Menjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Yang kelima, setelah pola dibuat dari kain dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Yang terakhir, hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Nah, itu adalah proses bagaimana sebelum menjadi baju kita harus membentukkan benang. Nah, proses benang itu sendiri untuk menjadi baju juga membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga kita juga harus memperhatikan ataupun memperhatikan cara kita untuk menghargai baju yang kita pakai. Kita tidak boleh membuang-buang baju ataupun sering-sering membeli baju baru, karena itu sangat tidak baik untuk kehidupan sehari-hari kita. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi. Bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju di atas? Nah, kegiatan ekonomi yang terjadi pada kegiatan di atas adalah penenun sebagai produksi dan penjahit juga sebagai produksi. Nah, kita sebagai pembeli itu disebut sebagai konsumen dan toko-toko itu disebut distributor. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai membutuhkan proses yang sangat panjang. Bagaimana cara kita menghargai baju yang kita gunakan? Cara menghargainya adalah dengan cara menggunakan baju sesuai dengan kebutuhan dan tidak selalu membeli baju baru. Namun kita juga harus memakai baju yang lama sehingga kita tidak membuang-buang uang ataupun hidup boros. Kita harus hidup hemat. Jadi kita tidak boleh sering-sering membeli baju baru. Tahukah kalian apa arti apresiasi seni itu sendiri? Apresiasi seni memiliki arti menghargai, menilai, dan menghayati suatu karya seni. Sehingga jika kita menghargai, menilai, dan menghayati suatu karya seni, itu sudah merupakan hal yang kita melakukan apresiasi seni itu sendiri. Kita belajar tentang pengertian apresiasi seni itu sendiri, kita akan belajar untuk membuat kata-kata untuk apresiasi seni itu sendiri. Ibu akan mencontohkan dua kata-kata yang merupakan contoh apresiasi seni. Yang pertama yaitu bulu yang berwarna hitam yang juga memiliki tingkat kedalaman warna yang kurang sehingga membuat bagian tersebut sedikit datar. Tetapi secara garis besar lukisan tersebut sudah bagus. Tapi ada penerapan tekniknya, terlihat bahwa kayu penopang seakan-akan menyatu dengan daging kuda. Tapi secara keseluruhan lukisan tersebut sangatlah bagus. Nah, itu adalah contoh kata-kata apresiasi seni. Silakan kalian membuat kata-kata apresiasi seni dan kalian bisa melihat karya seni yang ada di sekitar kita. Contohnya lukisan atau banyak lagi. Kalian bisa melihat benda-benda ataupun merupakan karya seni yang ada di sekitar kita. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi sedikit tugas untuk hari ini. Silakan kalian melihat tugas yang Ibu berikan pada akhir video pembelajaran hari ini. Pada tugas hari ini, Ibu melakukan kesalahan pengetikan pada nomor 2, yaitu seharusnya mengapa pembuatan sarung Samarinda membutuhkan proses yang lama. Ibu melakukan salah pengetikan. Jika kalian ingin menjawab, yaitu pertanyaannya mengapa pembuatan sarung Samarinda membutuhkan waktu yang lama. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker jika keluar rumah, tetap menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini, dan silakan kalian kirim tugas untuk hari ini kepada nomor yang ada di WA grup kelas 4 Al-Mutakabir. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.